si pemilik helm ini termasuknya berani ya, badannya Iya. kecil kayak saya gini tapi berani Betul. nantang Bang Fitra untuk ngajak duel secara terbuka ya. Ya mungkin beliau ini saking kesalnya gitu ya, karena mungkin merasa bahwa dia si pemilik helm sudah mengetahui helmnya dalam perkondisian yang seperti apa. Masih bersama Anti Gosip TV dari pojok desa, walaupun kita dari pelosok desa, kita paling anti sama yang namanya gosip. Nah, ngomong-ngomong soal gosip, ini bukan sembarang gosip ya. Kita bakal membahas tentang kasus Vina Cirebon. Nah, yang terbaru ini adalah ada saksi dari teman Eki sendiri ya. Dia yang memiliki helm dan juga sepatu yang dipakai Eki ketika mengalami kecelakaan atau terjadi tragedi itulah. Nggak tahu itu kecelakaan atau pembunuhan, kita tidak tahu gitu ya. Nah, yang terbaru adalah Mas Frans ini, teman Eki ini menantang duel pengacara Fitra ya, pengacaranya itu Rudiana. Nah, kenapa bisa menantang? Kita bisa dengarkan dulu suara dari beliau ini. Gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba fight. kok Bener jadi, bang, kok jadi nantang fight? bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia. Wah, ini kenapa malah jadi rame-rame gini ya, Mbah ya? Gimana pendapat kalian nih guys? Apakah kalian sama geramnya dengan Mas Frans ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut Mbahnya nih gimana nih? Bisa Ya. sampai begitu? Si pemilik helm ini termasuknya berani ya, badannya Iya. kecil kayak saya gini tapi berani Betul. nantang Bang Fitra untuk ngajak duel secara terbuka ya. Ya mungkin beliau ini saking kesalnya gitu ya, karena mungkin merasa bahwa dia si pemilik helm sudah mengetahui helmnya dalam perkondisian yang seperti apa gitu. Makanya ya dia mungkin saking geram. Bahkan selain juga menantang untuk duel, jika ingin beradu argumen, juga saya mendengarkan dari ungkapan beliau ini siap jika ingin Bang Fitra ingin bertemu dengan beliau ini. Malah pengen banget ketemu katanya. Seperti ini. Dari ungkapan beliau katanya dia bisa nantangin gitu. Emosinya itu tersulut karena katanya dia ini dituduh ibaratnya ada yang menyeting gitu ya di belakang dia katanya gitu. Padahal dari yang dia ungkapkan semua itu berdasarkan bukti yang dia punya. Dari foto-foto ketika helmnya dia pakai dulu, kemudian sepatunya juga memang miliknya gitu. Dan dia juga punya bukti ketika helmnya itu rusak di bagian depannya gitu ya. Kalau Bang Fitra kan tetap kokoh, dia bilang helmnya itu tidak rusak ya kalau di bagian belakang gitu ya. Ya udah pasti juga. Mungkin beliau ini karena merasa beli helmnya itu lumayan mahal ya. Jadi itu ada beliau ini sudah melupakan, udah move on mungkin ya tadinya gitu tak. Tapi berhubung ini sepertinya beliau ini justru malah dipojokkan dari argumen dari yang dia lihat gitu. Akhirnya dia kesal gitu. Iya. Bahkan beliau ini si Bang Frans ini sampai bilang juga bahwa karena dia merasa dekat dengan almarhum Eki ya. Betul. Katanya beliau ini suka minum gitu ya. Candu gitu ya, pecandu bisa dikatakan beliau ini pemakai. Katanya ungkapannya begitu. Nah, tapi yang saya bingung, jika sudah di visum maupun di otopsi, kenapa kok tidak diketemukan bahwa dia ini memang pemakai gitu? Ini kan membuat saya selaku rakyat kecil gitu jadi tambah melongo, bingung gitu, yang benar yang mana sih gitu. Iya. Nah, apa mungkin jika otopsi itu memang diketemukan tapi tidak dipublish, dibuka informasinya ya. Iya, bisa jadi sih. Ya sebagai rakyat kecil otomatis ya saya mendengar ungkapan dari Bang Frans ini kan ya langsung auto connect ke situ kan gitu. Ya tapi kita tidak boleh mendahului Pak sopir. Nanti kalau kita dalam berbicara sudah terlalu maju dulu, nggak taunya kita mendahului sopir malah nanti bisa nyungsep gitu kan. Iya, pasti gitu ya. Ya kita nggak tahu ya. Kedua individu ini masih saling tersulut emosinya mungkin gitu ya, sampai nantangin duel ya. Semoga kedepannya bisa clear lah
siapa yang benar, siapa yang salah, I don't know. Kita tinggal ya menurut pandangan kita masing-masing aja lah, kita pendam sendiri gitu ya. Biar hukum yang menilai gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kasus Vina Cirebon, kabarnya Ibtu Rudiana ini dicopot dari jabatannya. Nah, menurut kalian nih guys, apakah ini kabar berita nyata, real, atau hanya sekedar hoax? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini hoax apa fakta, Mbah? Saya mendengar dari kuasa hukumnya dari Ibtu R ini, beliau juga sempat terkejut, bahkan beliau sempatkan ke Cirebon ya, waktu itu menemui dari Ibtu R. Dan secara ungkapan dari video yang saya dengar, ini dari kuasa hukumnya sendiri katanya ternyata itu hanya berita hoax gitu. Makanya ya saya pikir udah biasalah, karena juga namanya ide seperti itu kan muncul itu karena mungkin banyaknya para pengomentar ya. Bahwa dianggapnya beliau ini jadi merusak citra dari kepolisian. Betul. Gitu. Mungkin beberapa orang ingin agar beliau ini dicopot dari jabatannya. Nah, akhirnya tumbuhlah argumen berita hoax tersebut. Ya, namanya juga medsos kan. Ya, atau mungkin bisa juga YouTuber gitu ya yang bikin thumbnail mungkin seperti itu. Kalau thumbnail kan hanya untuk menarik gitu, isinya kan belum tentu gitu ya. Waktu itu kan isinya juga dari channel lain juga kan sempat dibahas bahwa memang demikian adanya gitu secara pembahasan, tapi pada kenyataannya kan tidak gitu. Ya, namanya juga media sosial lagi-lagi ya. Tapi berbicara tentang Ibtu R ini mau dicopot atau tidak ya, kalau saya sebagai rakyat kecil itu melihat jika masih belum diketemukan bukti nyata bahwa beliau ini adalah dinyatakan bersalah, itu saya rasa tidak baik jika main copot aja. Kita harus menghormati hak asasi orang. Dia seperti itu kan, sekolahnya, perjuangannya kan juga kan tinggi, butuh biaya, waktu juga dan lain sebagainya. Nah, tapi jikalau nanti memang sudah diketemukan bahwa beliau ini ternyata bersalah, kalau mau dicopot ya monggo silahkan, jika itu memang yang terbaik kan gitu. Ya, kita kembalikan dengan prosedur-prosedur yang berlaku pada bidangnya gitulah ya. Ya, kita sebagai rakyat jelata ya, yang penting kita melihat yang tidak pantas ya kira-kira ya segera harus ditindak, yang kira-kira nggak benar ya harus dibenahi, seperti itu saja dari sisi hukum. Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal sidang PK nih guys, sidang PK-nya Saka Tatal gitu. Ini hasilnya gimana ya kira-kira, apakah MA menerima novum-novum yang memang sudah diajukan oleh Saka Tatal? Atau pendapat kalian seperti apa guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut Mbahnya gimana nih? Saya justru malah connect mendadak teringat dengan terpidana lain ya, dari kasus tersebut. Ini saya harapannya itu sebelum Bapak Jokowi ini turun dari jabatannya, menyerahkan ke presiden yang sudah calon presiden yang sudah terpilih gitu. Harapan saya kasus tersebut ini biar selesai gitu loh. Karena nanti Bapak Jokowi ini bicara sebicara-bicaranya itu sangat betul-betul ditakuti. Beliau memiliki wibawa yang sangat tinggi, sehingga nanti dalam penyidikan kasus ini jadi tidak sembrono gitu, tidak semaunya gitu. Jadi karena harapan saya itu pada Bapak Presiden ini, karena selaku rakyat kecil saya ingin menyaksikan hukum di negeri ini betul-betul masih bisa ditegakkan dengan sangat konsisten dan tidak ada rekayasa ataupun kasus suap menyuap gitu. Itu harapan saya gitu. Iya, ya bukan harapan banyak, harapan kita semua gitu ya. Nah, di tengah-tengah mencuatnya kasus Vina Cirebon ini, ada satu kasus yang dulunya sempat viral di tahun 2016 juga ya, yaitu kasus kopi sianida. Nah, ini terpidana kasus kopi sianida ini Jessica Kumala Wongso. Ini kemarin sudah dibebaskan bersyarat gitu ya, setelah mendekam di penjara selama kurang lebih 8 tahun ya. Nah, padahal Jessica ini dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
Tapi baru 8 tahun sudah dibebaskan bersyarat. Nah, menurut pendapat kalian nih guys, apakah memang sepantasnya Jessica ini segera dikeluarkan atau tidak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mbahnya nih gimana Mbah? Yang membuat saya terutama sebagai rakyat jelata ini terkejut karena di awal itu nggak ada desas-desus kabar apapun, tiba-tiba Mbak Jessica ini keluar gitu. Iya. Sedangkan yang kita tahu, yang saya tahu bahwa beliau ini memang sudah tervonis dan terpidana dan sudah dinyatakan bersalah gitu. Tiba-tiba keluar, sedangkan kasusnya itu adalah pembunuhan, ya tentu saja membuat saya terkejut. Tapi ketika kemarin mendengar ungkapan dari kuasa hukumnya bahwa beliau ini yang merasa tidak puas itu karena vonis ataupun yang diterima, hukuman yang diterima oleh Mbak Jessica ini belum dilakukannya sebuah otopsi tapi sudah dijatuhkan vonis hukuman 20 tahun tersebut. Nah, ini yang membuat saya juga penasaran. Betul. Apakah jika visum ataupun sampel itu saja dilakukan masih belum cukup untuk menjatuhkan vonis terhadap terpidana Mbak Jessica ini gitu. Nah, saya juga ingin tahu juga apakah kok tiba-tiba ini muncul apa ya, semacam kabar lama muncul kembali gitu. Apakah di balik ini ada sesuatu gitu. Nah, ini yang membuat saya itu bertanya-tanya. Jadi saya tidak seujon, tapi tetap saya bertanya-tanya ada apa ya kok tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan kok tiba-tiba bebas ya. Iya, bebas di tahun yang sama 2016 ya kan. Hanya betul. Bulan yang membedakan ya. Betul sekali. Bahkan ada yang dikait-kaitan sama Ferdy Sambo gitu ya. Katanya ayah dari korban ini dekat dengan Ferdy Sambo gitu. Gitu. Ya kalau itu ya saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu, saya menjawab tidak tahu. Betul sekali. Ya, soalnya kalau yang namanya otopsi gitu kan. Otopsi itu kan yang bisa berbicara gitu ya. Ini dia meninggal itu penyebabnya apa? Apakah memang karena cairan sianida tersebut atau mungkin karena serangan jantung atau apa, itu kan semuanya bisa terbaca dengan melakukan otopsi gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan hanya sampel yang diambil dari lambungnya, itu apakah akurat atau tidak, kita juga tidak tahu gitu ya Mbah ya. Betul sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan bergabung dalam momen kali ini. Terima kasih yang sudah berkomentar di kolom komentar. Kita jumpa pada momen berikutnya. Bye-bye.